Senang berjumpa kembali. Apa kabar? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan saat hari ini. Saya mau menyampaikan sedikit firman Tuhan yang saya beri judul Melangkah dengan Iman. Dalam kehidupan ini, kita tidak luput dari pergumulan. Ada masa-masa di mana kita merasa kehilangan harapan, kehilangan kesehatan, bahkan arah hidup. Kita mau belajar dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Di tengah pergumulan hidupnya, dia menunjukkan iman yang bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia juga menunjukkan imannya yang berani untuk melangkah datang kepada Tuhan. Sehingga imannya ini membawa kesembuhan dan pemulihan. Apa saja sih eh, langkah-langkah iman yang dilakukan oleh perempuan pendarahan itu sehingga ia mendapatkan kesembuhan dan pemulihan? Kita mau lihat di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Di sini ada tiga langkah iman yang ditunjukkan oleh perempuan pendarahan ini untuk kita pelajari. Yang pertama, kita lihat di ayat 26 sampai 27, yaitu mendekat dengan iman. Di ayat yang 26 dikatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dalam penderitaannya selama 12 tahun, dia sudah banyak berobat ke berbagai tabib. Tetapi hasilnya makin lama bukan makin baik, tapi makin memburuk. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ke-27. Dikatakan di sini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, kalau kita lihat di Roma 10 ayat 17, dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dia sudah mendengar berita tentang Yesus yang banyak melakukan mujizat-mujizat, banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Timbul iman itu dalam eh, perempuan pendarahan ini. Sehingga dikatakan selanjutnya, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, ini adalah langkah pertama, yaitu mendekat dengan iman. Dia berani dengan iman yang ada pada dia untuk mendekati Yesus. Nah, sama seperti halnya seorang anak kecil yang mengalami sakit sesak napas yang ada di kota Soe, Nusa Tenggara Timur, dengan kondisi suhunya di sana dingin. Jadi dia sesak napasnya sering kambuh. Dia sering dibawa ke rumah sakit, bahkan kadang masuk ruang untuk di opnam. Dia juga orang yang rajin berdoa. Dalam doanya kadang dia merasa putus asa, kenapa dia tidak kunjung sembuh atas penyakitnya. Suatu ketika ada suatu kegiatan di sekolah minggunya, yaitu kurikulum Superbook. Dia belajar tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang-orang sakit, banyak melakukan mujizat-mujizat. Demikian juga guru-guru sekolah minggunya mengajarkan anak sekolah minggu yang bernama Paula, sehingga pengajaran itu dia terima dan dia yakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit dia. Dan dia pulang, dia mendekati Tuhan, dia datang dengan berdoa. Dia memohon untuk Tuhan sembuhkan. Eh, s- Hidupnya berubah, dia mengalami kesembuhan sehingga dia menjadi tuan rumah untuk acara Paskah bareng untuk gerejanya sebagai ucapan syukurnya dan keluarga ini sangat bergembira atas kesembuhannya. Langkah kedua yang dilakukan oleh perempuan pendarahan ini adalah dia menjamah dengan iman. Di ayat yang ke-28 dikatakan, ia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah langkah iman untuk menjamah jubah Tuhan Yesus dengan beraninya. Ya, dia melangkah. Sehingga apa yang terjadi seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini ada terdapat di ayat yang ke-29. Di ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya.
Lalu ia berpaling di tengah orang-orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku? Iman yang kecil dengan sentuhan yang kecil. Kuasa Tuhan dapat memberikan kesembuhan untuk wanita pendarahan ini, sehingga dia mengalami kesembuhan, mengalami eh, sesuatu yang dia rasakan bahwa badannya sudah sembuh, pendarahannya berhenti. Kemudian langkah yang ketiga, apa yang dia lakukan? Yang ketiga adalah menerima kuasanya dengan iman. Kita percaya kalau dia sudah menerima kuasanya dengan iman, yaitu kesembuhan. Di ayat yang ke-33 dikatakan bahwa lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu di ayat yang 32, maaf. Di ayat yang ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia datang dengan takut dan gemetar karena dia sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus akan kesembuhan itu dan pemulihannya. Sehingga ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu, dia tersungkur, dia mengakui semuanya dengan tulus. Ini adalah satu sikap di mana ia berserah dan menunjukkan kerendahan hatinya. Demikian juga pada saat kehidupan kami, pada tahun 2001, saat setelah 1 sampai 2 jam istri saya melahirkan anak pertama, terjadi pendarahan hebat yang berujung pada kondisi istri menjadi sangat kritis. Karena pendarahan itu terjadi karena tekanan darah tinggi. Darah tingginya sangat tinggi. Tetapi pada akhirnya dokter datang kembali memberikan pertolongan. Kami hanya bisa berdoa dan beriman kepadanya. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong dan memulihkan istri saya sehingga semuanya berbaik. Baik adanya dan semua sehat. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya kita dalam pergumulan kita menghadapi pergumulan yang mungkin sangat sulit. Dan sudah bertahun-tahun belum ada jawaban. Biarlah kita boleh melangkah dengan iman yang ada pada kita. Karena sekecil apapun, Tuhan menghargai setiap langkah hidup kita. Seperti perempuan itu, mari kita melangkah dengan iman. Karena di setiap langkah ada kuasa kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Mari kita selalu mendengar, selalu menjadi pelaku firman, dan menghidupi iman itu. Terima kasih, dan kami ucapkan shalom untuk semua, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.